udah masuk nih Permendikbudristeknya ya. Kemudian saya mengetahui bahwa anak disabilitas dapat sekolah di tempat umum. Sudah tahu ya. Kemudian kita ingin tahu cara berkomunikasi dengan anak tunawicara dan tunarungu. Nah, ini bisa jadi topik kita berikutnya ya, karena ini jadi topik khusus. Tidak semua dari kita menghadapi anak yang tunarungu, tapi ini bisa jadi pengetahuan tambahan mengenai bahasa isyarat. Nah, ternyata itu semua bisa dipelajari. Ingin tahu, ingin lebih memahami apa itu pendidikan inklusif agar bisa diterapkan di sekolah. Dan ini ada beberapa yang kalau saya review sendirian kebanyakan ya. Jadi saya meminta Bapak dan Ibu semua bantuannya untuk mereview, mempresentasikan apa yang beliau sudah tahu, apa yang beliau ingin tahu. Ada yang bersedia? Kita mainkan game. Tenang, ada game. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat pagi. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat siang. Selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat sore. Selamat malam, tepuk setengah. Selamat malam. Setengah gimana? Oke, setengah tidak berbunyi ya. Wajib bertepuk ya kalau memang selamat pagi ya. Tidak boleh ini ya, tidak boleh daci ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Baru ini coba kita beneran, kali ini kita beneran ya. Ya salah ya, kita selalu presentasi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat. Ayo Bu, Ibu udah salah juga. Selamat siang berapa kali ya sini temenin saya. Boleh Bapak Ibu review apa yang Ibu sudah tahu dan apa yang Ibu tahu. Boleh juga bacain dikit-dikit punya temannya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini ada yang mengetahui bahwa pendidikan inklusif itu sangat dibutuhkan dalam setiap lembaga pendidikan dan sangat penting untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya juga ada di sini bahwa seluruh instansi pendidikan harus menerima anak inklusif untuk menimba ilmu pendidikan seperti anak-anak biasanya. Lanjut Bu. Terus ada juga di sini mengetahui bahwa dari pemahaman yang disampaikan dari pemateri bahwa pendidikan inklusif itu sangat penting sehingga peserta bisa mengembangkan potensinya. Dan juga ada yang mengetahui tentang macam-macam disabilitas. Untuk yang ingin tahu, ada yang ingin tahu bagaimana cara menghadapi peserta didik memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya di sini juga penerapan strategi dalam pembelajaran kepada siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah. Bagaimana cara menghadapi anak ABK. Selanjutnya juga di sini ada bagaimana penilaian anak yang di sekolah, tapi di sekolahnya ada guru pendamping khususnya. Selanjutnya ada yang tentang lagi bagaimana kita memberikan atau kiat-kiat kita sebagai seorang pendidik lebih memahami dalam menghadapi anak kebutuhan khusus. Boleh dipresentasikan pendapat Ibu gimana? Yang Ibu tahu dan yang Ibu ingin tahu. Kalau yang Ibu sendiri gimana? Jelaskan. Baiklah, menurut saya yang tahu tadi dan semuanya kita sudah mengetahui bahwa anak disabilitas itu tidak boleh kita tolak di instansi manapun, maupun di TK, SD, SMP, karena dia juga memiliki hak yang sama seperti anak normal pada umumnya. Dia bukan tidak normal, tapi dia memiliki keistimewaan yang lebih yang tidak dimiliki oleh semua siswa. Oke, yang ingin tahu tadi sebenarnya saya ingin mengetahui sesuai dengan yang ada di sekolah saya. Di sekolah itu ada guru pembimbing khusus, tapi saya kurang tahu juga itu memang guru pembimbingnya atau cuma guru pengawasan. Karena bagaimana cara kita untuk menilai ABK tersebut dengan guru pembimbing khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Khadijah. Tepuk salutnya untuk Ibu Siti Khadijah. Tepuk salutnya gimana nih? Salut. Gitu ya.
review dalam psikologi. Ini ada kita looking back to the past. Ada beberapa pertanyaan refleksi untuk Bapak dan Ibu semua. Yang pertama, saya suka ketika guruku. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kembali ke masa lalu, ke masanya Bapak dan Ibu masih muda dan unyu-unyu. Yang waktu lagi lucu-lucunya, kita kembali ke masa lalu, kita tarik nafas yuk. Tahan sampai besok pagi. Jangan ya, ya jangan. Tarik nafas. Oke, boleh hembuskan. Kita kembali ke masa lalu. Kira-kira Bapak dan Ibu sewaktu berseragam SD lah, kita ambil tengah ya, karena ini ada guru TK, SD, SMP, kita ambil tengah SD. Ketika Bapak dan Ibu SD, Ibu suka ketika guru Bapak dan Ibu lagi apa? Ada yang mau berpendapat? Saya suka ketika guruku, teruskan kalimatnya. Ini Bapak dan Ibu sebagai anak SD nih, CC-nya kembali ke unyu-unyu lagi sebagai anak SD. Saya suka ketika guruku apa? Siapa yang mau berpendapat? Oke. Sebelum berpendapat kita tarik nafas dulu, kita main protes dulu. Saya mau Bapak dan Ibu kakinya menyentuh lantai, duduk yang nyaman. Oke, posisi badannya tegak. Oke, silakan amati satu benda saja, fokus ke satu benda. Boleh itu buku, boleh itu meja, boleh itu laptop. Fokus dulu ke satu benda. Oke, tarik nafas dari hidung. Bahunya ditegakkan. Silakan duduk yang nyaman. Rasakan kursi yang Bapak dan Ibu duduki saat ini, lembutnya permukaannya. Rasakan benda yang Bapak dan Ibu sedang lihat sekarang. Satu benda saja. Bentuknya, warnanya. Fokus ke satu benda itu. Fokus ke tempat duduk kita. Kita fokus, tarik nafas perlahan. Hembuskan juga dengan perlahan. Silakan ulangi tarik nafas sampai beberapa kali. Rasakan badan kita mulai rileks. Memang pegel, memang capek, tapi mulai rileks. Kembali fokus ke benda itu tadi, benda yang Bapak dan Ibu lihat di hadapannya. Satu tadi, lihat strukturnya, warnanya. Kira-kira benda itu dibutuhkan tidak? Ajak dirinya berdialog. Ajak dirinya ngomong bahwa benda itu ternyata penting ya. Ternyata Bapak dan Ibu sudah melangkah sejauh ini, sudah sehebat ini, sudah menjadi guru. Tapi saya ingin mengembalikan ingatan Bapak dan Ibu sewaktu sekolah. Bayangkan Bapak dan Ibu masih pakai seragam merah dan putih. Saat ini mau berangkat ke sekolah. Banyak sekali harapan tentang guru-guru kita di sekolah. Dengan semua kekurangan kita, dengan semua kelebihan yang kita punya, banyak sekali harapan. Oke, waktu rileksnya selesai. Tarik nafas keluar, hembuskan dengan tenang. Oke, siapa yang mau berpendapat? Saya suka ketika guruku. Saya suka ketika guruku. Satu orang saja. Ada? Perlu ranking lagi? Banyak ini stop ya di sini. Tunjuk tangan aja ya. Siapa kira-kira? Saya suka ketika guruku ketika apa? Bapak dan Ibu saat ini sudah menjadi anak SD. Ibu Eka, silakan Bu Eka. Langsung aja main tunjuk. Udah tak sabar kayaknya. Terima kasih. Saya suka ketika guru saya bercerita, mendongeng Ibu. Terima kasih. Oke, mendongeng. Sudahkah Bapak dan Ibu menjadi guru yang seperti itu? Sering bercerita? Sudah ya. Sering mendongeng? Sudah ya. Jadi tugas kita mereview. Oh, ternyata itu disenangi ya oleh anak-anak kita. Jadi lebih konsisten kita lakukan. Saya menceritakan
ditengkulupkan, terus mereka ketok, ada mantranya, ada sastra lisannya. Dup dup api siapa nak hidup keluarlah, nak mati dalam tulang, tok tok tok. Nah nanti ya tahu ya yang dari CNG dari Guru Besar. Nah permainan tradisional itu sudah mulai ditinggalkan karena sekarang gadget yang semakin menyerang, semakin apa ya menyerang kita itu dengan penuh godaan gitu. Jadi saya membukukan cerita Duduk Api itu dalam bentuk cerita anak, seorang anak perempuan, judulnya Rania Begawa Duduk Api. Memang pesan dari kementerian itu untuk saya mendokumentasikannya dengan bahasa daerah. Jadi saya pakai dialek Desa Lubuk Besar, Kecamatan Cipinang Muda, Kabupaten Sorolango. Walaupun saya tidak boleh memperjualbelikan karena hak ciptanya sudah diambil oleh kementerian, jadi saya mendapatkan royalti langsung dari di awal. Kemudian saya tidak boleh memperjualbelikan, tapi dari situ ternyata anak-anak banyak yang belum tahu, bahkan anak-anak saya di Lubuk Besar pun banyak juga karena tidak sering dimainkan, jadi sudah mulai mereka tidak tahu. Nah dari cerita itulah mereka bisa tahu, oh ini yang permainan tradisional Duduk Api. Apalagi anak-anak kita yang berkebutuhan khususnya itu perlunya banyak main sambil belajar. Duduk Api itu saya masukkan juga dalam pembelajaran dalam bentuk praktik balik. Jadi anak-anak saya bagi kelompok, kemudian mereka perwakilan kelompoknya bermain Duduk Api. Yang menang akan memilihkan pertanyaan mengenai materi bagi yang kalah. Nah kelompok yang kalah menjawab pertanyaan bagi yang menang. Jadi memasukkan permainan-permainan bercerita sederhana ya Duduk Api itu bisa membangkitkan minat belajar peserta didik kita. Oke, terima kasih Bu Eka. Saya tidak suka ketika guruku apa? Saya tidak suka. Mana kira-kira yang mau berpendapat? Yang paling Bapak dan Ibu gak suka? Sampai gak ya? Oke, silakan Bapak. Sampai gak kabelnya Bu Eki ke belakang? Ke depan aja. Oh iya, ke depan aja. Oke, baik, sesuai dengan pertanyaan tadi. Oh ya, Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Maulana. Saya dari perwakilan Sekolah Dasar Negeri 60 Desa Payugar 1, tepatnya di Kecamatan Sentul. Nah, untuk pertanyaannya yaitu saya tidak suka ketika guruku. Kalau flashback kembali ke masa SD, saya itu dulu waktu belajar sangat tidak suka dengan guru yang datang hanya mengasih tugas kemudian dia pergi terus masuk lagi marah-marah. Nah mungkin itu saja. Terima kasih. Romantis ya kayaknya ya, ada kalimat pernikahan ya gimana gitu. Oh bawa dulu lagi. Ada nggak yang seperti itu? Nah kita mulai refleksi, termasuk saya juga merefleksi. Oh ternyata nggak suka ya ketika begini. Jadi jangan kita sering-sering, jangan kita ulangi yang seperti itu. Kita refleksi itu bagian penting juga dalam merdeka belajar loh. Jadi budaya-budaya refleksi ini kan budaya mengoreksi diri ya. Sebelum kita mengoreksi orang lain, baiknya kita mengoreksi diri kita sendiri. Itulah kenapa refleksi itu perlu dibangun. Di awal tadi kita sudah merefleksi itu apa yang kita tahu, apa sih yang kita ingin tahu. Kita mengajak gak dari kita berdialog. Jangan-jangan selama ini kita sudah tahu apa itu pendidikan inklusi. Cuma karena tidak direfleksi, jadi seolah-olah badan kita tuh oh aku belum tahu, aku nggak tahu, belum pernah dapat pelatihan soal itu. Padahal semua ilmu tersebar di mana-mana. Kalau semuanya mau difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian Pendidikan, itu mungkin tidak akan terangkum semuanya karena banyak ya jumlah guru kita. Jadi yang terpenting sekarang budaya refleksi itu agar kita menyadari setidaknya kita sadar kita tidak tahu atau kita sadar kita sudah tahu. Dengan itulah kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Oke, yang terakhir, saya merasa berharga kalau Bapak dan Ibu sedang menjadi siswa-siswa SD. Anak-anak merasa berharga ketika apa? Ibu pengen tahu dong. Ada yang mau menjawab? Mana? Ayo sini suaranya. Mana yang mau berpendapat? Oke, silakan Ibu
perilaku yang aktif ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flashback beberapa tahun ke belakang ya, Bu. Nah, kalau menurut saya merasa berharga ketika Bapak atau Ibu guru itu menyuruh saya maju ke depan, membantu menuliskan di papan tulis. Dan Bapak tuliskan itu merasa kayak kita itu dihargai sama Bapak Ibu guru. Oh, kita ini diperhatikan. Ya kan disuruh maju tuh kita tuh terasa kayak mana ya, kayak orang yang dinomorsatukan gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Rita. Jadi ternyata merasa berharga ketika dibutuhkan ya, ketika diperlukan. Ada yang berbeda? Ada yang sama? Nah, yang berbeda diam, yang sama diam. Pak Nanda gimana? Merasa berharga ketika apa? Ketika diapresiasi. Dan kata ibu psikolog tadi, ternyata mengapresiasi itu nggak harus permen, bisa dengan pujian, bisa dengan hebat, bisa dengan tepuk salut, salut. Sampai saya itu divideokan kawan-kawannya ngasih dia tepuk salut, saking dia senang. Dan banyak tepuk-tepuk lainnya ya, tepuk semangat, tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, good job, good job, tepuk good job. Banyak sekali cara mengapresiasi dan tidak harus dengan tepuk-tepuk juga, bebas. Tergantung senyamannya, kita lah dulu yang tahu kondisi peserta didik kita di kelas. Ada salah satu komentar di TikTok ini, apalah kurikulum merdeka nih, tepuk gitu. Di syutingnya video guru lagi pelatihan, lagi tepuk-tepuk. Nah nanti takutlah ada yang di syuting saya di sini apa lagi komen tepuk-tepuk kan? Yang tepuk-tepuk itu tidak wajib, tapi boleh-boleh saja. Dan dia kan tidak menyita 2 JP dalam pembelajaran. Berapa sih? Cuman kita tadi tepuk-tepuk ya, nggak nyampe berapa detik ya, 10 detik, 15 detik. Dan itu menjadi penyegaran. Dan kalau Bapak dan Ibu sudah di tahap mahir, saya nggak perlu ice breaking untuk membuat siswa saya bersemangat. Ya tidak apa-apa, silakan, boleh-boleh saja. Jadi tidak ada aturan baku ice breaking itu wajib enggak. Tapi kalau bagi saya ya, dengan pengetahuan saya yang terbatas, ketika melihat peserta didik saya, mahasiswa saya mulai jenuh, saya pakai ice breaking biar mereka ada semangat lagi gitu, ada dipantik lagi. Sebelum kita menasehati, kita ambil dulu hatinya. Sebelum menasehati, yang baku menasehati atau menasihati, nasehat atau nasihat, kita yang baku. Nasihat yang baku ya Bapak dan Ibu. Nasihat. Sebelum kita menasihati, kita ambil dulu hatinya. Orang nih mau nasihat kita bagus, kalau hatinya nggak kita ambil dulu, susah kita masuknya. Tapi kalau hatinya sudah kita ambil, ini saya baca psikologi juga nih. Kalau hatinya sudah kita ambil, kita mau nasihat apapun bisa masuk. Itulah makanya timbul boleh ice breaking masuk dalam pembelajaran, boleh permainan asal tidak mengganggu materi yang esensial. Dan bisa jadi itu salah satu upaya kita untuk cara materi itu bisa tercapai lebih mendalam, lebih bermakna, pembelajaran bermakna pada peserta didik. Nah kaitannya dengan inklusi peserta didik kita yang beragam, kita perlu lakukan asesmen awal terlebih dahulu. Nah nanti Bapak dan Ibu akan teruskan di pelatihan mandiri itu akan temukan kisi-kisi dan instrumen untuk mengasesmen anak-anak didik kita yang punya kebutuhan khusus. Jadi
解上这个等于这个，懂吗？我再说。